Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara, tentang ingin membenarkannya petunjuk dari Allah melalui Raja Jayabaya tentang rumah budak Angon. Dan saya juga tidak merasa budak Angon ataupun Satria Piningit. Kalian pergi ke kaki Gunung Halimun. Soalnya saya pernah nonton di YouTube, ada seseorang berkata di dalam YouTube itu rumah SP di belakang Gunung Halimun. Dan saya juga tidak merasa SP ataupun budak Angon. Dan itu insya Allah petunjuk dari Allah. Dan itu dibenarkan oleh saya. Kalau tidak percaya, Anda pergi ke Gunung Halimun. Di belakang Gunung Halimun, di arah Sukabumi, bukan di arah Bogor ya. Gunung Halimun itu Gunung Salak. Di kaki Gunung Halimun masuk wilayah Sukabumi. Pokoknya kalian udah nyampe situ, kalian menuju Tarakan Salak. Tarakan Salak itu pokoknya di atasnya itu pembangkit listrik super power. Di Gunung Halimun itu tuh. Pokoknya sebut aja Gunung Salak lah. Sekarang dipanggil Gunung Salak. Udah nyampe situ, pokoknya ntar di sana tuh pembangkit listrik Tarakan Salak aja pokoknya di sana ya, pembangkit listrik Tarakan Salak super power. Pembangkit listrik super power Tarakan Salak di sana pokoknya. Udah nyampe sana pokoknya kalian cari kampung, tanya ke orang. Cari pokoknya. Udah tanya, udah ketemu pokoknya nanyain kampung Cimanggu. Bisa udah dicari, udah ketemu, tanya rumah Bapak Usup. Pokoknya tanya istri rumah Bapak Usup yang dari Priuk. Nah, insya Allah kalian dikasih tahu rumahnya. Nah, habis itu kalian samakan dengan yang ada di Jangkat Jayabaya. Insya Allah itu semuanya benar. Kenapa saya bilang benar? Karena di rumah itu benar adanya petunjuk yang diberikan Allah kepada Raja Jayabaya. Rumah itu benar di belakang sungai. Soalnya di balik bukit itu ada sungai. Sungai itu biluk dan di belakangnya itu rumah saya. Rumah ibu saya, bukan rumah saya. Saya mah tidak merasa punya rumah. Di ujung sungai, dan memang benar. Tapi atas izin Allah, kata orang-orang di YouTube itu, yang tahu tafsirannya hanya Satria Piningit itu sendiri katanya. Tapi saya tidak merasa Satria Piningit ataupun budak Angon. Dan memang benar adanya rumahnya di ujung sungai. Yang dimaksud ujung sungai, nah di Gunung Salak itu, di bawahnya, sebelum di bawah Tarakan Salak itu, jadi ada kali kecil. Jadi dibilangnya di sana Susukan. Jadi itu kali kecil itu dibendung. Jadilah dialirkan ke bawah ke perkampungan. Dan itu dari atas gunung ya. Jadi dari atas ke bawah. Jadi yang dibilang kali itu aliran airnya kecil, yang dibilang sungai itu aliran airnya deras. Tadinya dari kali menjadi sungai. Kenapa? Dari atas itu kali kecil dialirkan, anggapannya lumayan tinggi. Jadi aliran airnya jadi kencang. Makanya dibilang sungai kecil. Pokoknya dari atas kali kecil dibendung, dialirkan dari atas gunung ke bawah gunung. Jadi seperti sungai, kan airnya kencang, dialirkan dari atas ke bawah. Jadilah sungai kecil. Dan dari sungai kecil itu mengalir, ujung-ujungnya di mana? Di rumah ibu saya, bukan rumah saya, ya, rumah ibu saya. Nah, insya Allah itu dibenarkan. Soalnya kan kenapa di YouTube itu ada orang yang bilang, yang tahu tafsiran di
Jangka Jayabaya itu hanya Satria Piningit itu sendiri. Nah, katanya rumahnya ada kolongnya. Emang benar ada kolongnya. Rumahnya terbuat dari bambu. Oke, benar, temboknya terbuat dari bambu. Jadi namanya apa itu ya? Saya tidak tahu. Pokoknya kalian kesana saja. Pokoknya tembok-temboknya itu dari bambu lah. Bagaikan Sangkar Merpati Susun 3. Iya, namanya rumah panggung. Kalau ya rumah panggung tergantung rumah panggungnya. Tapi rumah saya kalau dilihat, rumah ibu saya kalau dilihat dari samping, jadi itu rumah panggungnya seperti apa ya? Ya kurang lebih kendak Allah hampir mirip. Sayangnya tidak seperti Sangkar Merpati gitu, tapi hampir mirip dari bentuknya. Karena kenapa? Kakinya kayak kaki Sangkar Merpati. Dan tempat orangnya seperti Sangkar Merpati tempat burungnya, dan ujungnya aja beda rancip. Kalau Merpati ujungnya bulat, kalau rumah panggung ibu saya lancip. Ya pokoknya intinya di situ bagaikan Sangkar Merpati Susun 3. Ya kan bagaikan, bukan seperti, ya kan? Ya kalau dilihat dari samping, lihat saja nanti pokoknya kalau kalian sudah ke sana, bagaikan Sangkar Merpati, lihat saja. Tapi ini kan bilangnya bagaikan, tapi ini perhatikan, bagaikan, percis banget bagaikan Sangkar Merpati Susun 3. Dan rumahnya setinggi batu, dan saya teliti di YouTube tidak ada yang tahu tafsirannya rumahnya. Pintunya setinggi batu, bukan rumahnya. Dan saya lihat di YouTube, pokoknya saya lihat di YouTube nggak ada yang belum pernah komen tinggi pintu rumahnya setinggi batu. Belum ada yang nyebarin videonya. Tapi saya alhamdulillah sama Allah dikasih petunjuk, dan ternyata pintunya setinggi batu itu setinggi batu belakang rumah ibu saya. Saya lagi itu berdiri, tangan saya diangkat ke atas, dan saya ukur pakai tubuh badan saya berdiri dan tangan ke atas, dan saya paskan dengan pintu rumah ibu saya, dan ternyata sama tingginya, dan tertutup pohon hanjuang dan handelem. Dan kalian lihat sendiri nanti di sana, ternyata di samping rumah saya banyak pohon handelem, dan di depan rumah saya banyak pohon handelem. Tapi sampai itu ya, tapi udah banyak ditebangin, tapi insya Allah numbuh lagi. Soalnya kenapa? Di situ ditanemin pohon handelem semua, sampai jemuran aja dari pohon handelem, tapi yang masih hidup. Bukan pohon handelem, pohon hanjuang. Itu kan di dalam di dalam Jangka Jayabaya tertutup rindangnya pohon hanjuang. Lihat aja pokoknya di sana lah. Pohon hanjuang itu sampai dari jemurannya aja dari pohon hanjuang tiangnya. Dan terus di Jangka Jayabaya tertutup rindangnya pohon handelem. Nah, kalian lihat saja nanti ke sana. Tapi sayangnya pohon handelemnya kemarin saya ke sana dibersihin. Letak pohon handelemnya pokoknya di kuburan. Di setiap kuburan saya perhatiin, insya Allah di situ banyak pohon handelemnya. Semua kuburannya ada 10. Pokoknya di samping rumah saya kuburannya kurang lebih 6. Tahu 10, tahu 12 saya nggak tahu. Pokoknya saya perhatiin tiap kuburan ada pohon handelem. Wallahu alam, saya perhatiin. Nanti kalian lihat sendiri saja kalau pengen pembuktian. Dan ingat ya, jangan macam-macam sama keluarga saya. Saya ingatkan begitu saja. Ya kalau bisa, ya kalau mau silaturahmi aja, tapi jangan ngarepin yang enggak. Soalnya saya dari orang kalangan tidak punya. Saya hanya orang biasa. Ya udah, pokoknya hati-hati, jangan sampai macam-macam sama keluarga saya. Jangan sampai ucapan saya yang bertindak. Udah gitu aja. Ya sudah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.